Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Tiara Gustiani Mahardika. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang menggambar model. Pengertian menggambar model. Nah, di sini terdapat gambar dari kartun animasi Doraemon. Jadi, menggambar model adalah cara penguasaan keterampilan dasar untuk menciptakan karya seni lebih lanjut seperti seni lukis, patung, animasi, dan sebagainya. Jadi, sebelum kita membuat karakter kartun nih, kita awal itu harus mengerti bagaimana cara menggambar model terlebih dahulu. Selanjutnya ada prinsip menggambar model. Yang pertama adalah komposisi. Jadi komposisi merupakan suatu cara menyusun unsur-unsur rupa sehingga menjadi gambar yang bagus, teratur, dan serasi. Dengan adanya komposisi, sebuah hasil karya seni rupa akan terlihat lebih harmonis. Lalu yang kedua ada proporsi. Proporsi adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Proporsi ini penting karena dengan adanya proporsi, objek benda itu akan terlihat lebih realistis. Lalu yang ketiga ada keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Lalu yang keempat ada kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung, sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Setelah mengetahui prinsip-prinsip menggambar model, kita akan belajar tentang unsur menggambar model. Yang pertama itu ada garis, lalu yang kedua bidang, yang ketiga adalah bentuk, yang keempat adalah warna, yang kelima adalah tekstur, dan yang keenam adalah nada gelap dan terang. Nih, di sini kita bisa lihat terdapat gambar. Yang pertama garis. Garis ini adalah hal yang pertama kali kita buat. Setelah dibuat garis-garis, kita buatlah nih berbagai macam bentuk bidang-bidangnya. Sesudah kita membuat macam-macam bentuk bidang, ada yang bentuk-bentuk lagi, kita bentuk lagi. Seperti bentuk apel, terus ini seperti kainnya, terus yang keempat kita beli warna, ada warna kuning, merah, ataupun biru. Lalu yang kelima ada teksturnya, tekstur dari gambarnya sama nada gelap dan terang. Nih, ini kan ada yang gelap sama ada yang terang. Nah, unsur-unsur menggambar model ini adalah hal yang paling harus ada dalam kita membuat suatu objek atau benda. Ya, ada media menggambar model. Jadi media memiliki peran penting sebagai sarana untuk belajar menggambar, terutama menggambar model. Nah, yang pertama itu ada kertas gambar. Kertas yang bertekstur, tidak mengkilat licin, serta tipis. Nah, kertas ini biasanya bagi untuk seseorang itu keperluannya itu berbeda-beda tingkat ketebalannya. Biasanya yang digunakan adalah kertas HVS. Lalu yang kedua ada kanvas, yaitu kain dasar untuk melukis dengan cat minyak atau akrilik. Kanvas ini memiliki pori-pori yang telah ditutup cat dasar berwarna putih, sehingga saat dilukis dengan cat minyak atau akrilik, gambarnya terlihat lebih realistis. Lalu yang ketiga ada pensil. Jadi pensil ini yang digunakan dalam membuat sketsa. Nah, pensil juga ada jenis-jenisnya nih. Semakin kan pensil itu ada H atau hard. Semakin angka untuk hardnya tinggi, maka pensil itu akan semakin keras. Nah, untuk itu makanya ada H, B, sama 2B itu biasanya digunakan dalam membuat sketsa. Lalu 3B, 4B, 5B digunakan dalam membuat outline dan arsiran. Lalu 6B, 7B, dan 8B untuk keperluan tertentu seperti menggambar karakter kaca atau air. Lalu yang keempat itu ada krayon. Itu bahan kering dan dapat langsung tanpa proses pencampuran. Krayon ini adalah media yang terbuat dari pewarna dan lilin. Krayon juga sangat sulit dihapus sehingga akan susah
untuk dicampur dengan warna-warna lain. Sebaiknya kalian digunakan pada permukaan kertas yang memiliki tekstur kasar. Lalu yang ada cat air, yaitu cat dengan bahan pengecernya air. Cat air ini biasa digunakan untuk melukis di atas kertas dengan bantuan kuas. Lalu yang keenam ada cat minyak dengan media kanvas serta alat bantu kuas, pisau, atau palet. Cat minyak ini digunakan dengan pengecernya itu sebagai minyak. Nah, keuntungan dari cat minyak adalah warna yang dihasilkan cenderung lebih tajam dan tahan lama. Lalu yang ketujuh ada cat tekstil. Jadi cat tekstil biasanya digunakan untuk melukis di atas kain atau tekstil. Nah, cat ini sangat cocok untuk membuat sepatu lukis, terus melukis, kerudung, dan lain sebagainya. Lalu yang kedelapan ada cat akrilik, yaitu bubuk dicairkan dengan air atau minyak. Cat akrilik sangat cocok digunakan dalam medium kanvas, kayu, styrofoam, atau kertas. Lalu yang kesembilan ada penggaris atau mistar, yaitu membantu menggambar yang tingkat akurasinya tinggi. Lalu yang ke-10 ada kuas, bulunya halus serta ujung runcing. Kuas ini yang membantu cat-cat itu saat dibubuhkan ke dalam kanvas terlihat lebih realistis. Lalu yang ke-11 ada palette mesh. Palette mesh itu untuk mengaduk warna cat minyak. Jadi palette mesh ini kalau kalian taruh warna, terus warnanya kalian nggak punya, nah kalian bisa nih menggunakan palette mesh. Kalian membutuhkan warna hijau, nggak punya, kalian campurlah biru sama putih, biru sama kuning, misal bukan putih ya. Atau misalnya kalian mau menggunakan warna birunya tuh nggak mau yang gelap, maunya yang biru-biru muda gimana gitu. Nah, kalian bisa nih mencampur biru dengan warna putih baru, jadi birunya tuh terlihat lebih adem atau lebih halus gitu. Lalu yang ke-12 ada easel. Nah, easel ini merupakan papan untuk penjepit kanvas. Nah, easel ini kenapa digunakan? Biasanya saat menggambar itu biar nggak geser ke kiri ataupun ke kanan. Selanjutnya ada teknik seni lukis. Yang pertama itu ada arsir. Jadi, teknik arsir adalah teknik yang menekankan pada kekuatan garis. Teknik ini dilakukan secara berulang-ulang, secara sejajar maupun tumpang berpotongan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesan gelap, sehingga arsiran yang rapat ini akan membuat sebuah gambar itu terlihat lebih realistis. Lalu yang kedua ada teknik dasar atau gosok. Jadi teknik ini dapat dilakukan dengan cara menggosokkan pensil lunak pada bagian gambar yang dikehendaki. Biasanya untuk dasar itu hampir mirip seperti arsir, ya kan? Nah, dasar ini goresan yang telah dibuat itu menggunakan tangan langsung atau biasanya dibantu dengan kertas tisu. Lalu yang ketiga ada siluet. Jadi siluet ini teknik yang lebih menekankan pada perwujudan karakter objek. Nah, biasanya karena siluet itu kita tuh harus menebak-nebak apa sih sebenarnya gambar ini tuh. Lalu yang keempat ada pointillist. Jadi pointillist merupakan cara menggambar yang dilakukan dengan cara memberi titik-titik dengan pensil atau pena pada bagian objek. Lalu yang terakhir ada teknik akuarel atau transparan. Teknik menggambar ini menggunakan media basah agar menghasilkan warna yang transparan. Teknik ini paling cocok media cat air dan cat akrilik. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan kalian juga bisa cari saya di IG @tiaraakma17 atau email tiaragustiani17@gmail.com. Sampai jumpa kembali. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.